Salam, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara. Apa kabar hari ini? Saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Dan kita berdoa, Indonesia, negara kita juga diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, semua mata saat ini, mata dunia maksud saya, sementara melihat keadaan di Timur Tengah, yaitu perang antara Israel dan Iran. Maka saya akan berbicara apa kata Alkitab tentang peperangan yang dialami bangsa Israel, khususnya perang Israel versus Iran hari ini. Nah, kita juga akan melihat apa yang akan dialami oleh Israel di hari yang ke depan. Terus saudara, mengapa peperangan di Israel tidak pernah berhenti? Apakah Israel akan menang? Bagaimana caranya Israel menang? Siapa penolong Israel? Apakah Iron Dome atau ada pihak lain yang akan menolong Israel? Nah saudara, kita juga akan melihat penentu kemenangan itu sebenarnya siapa? Dan bagaimana respon kita, sikap kita? Apa tujuan atau rencana Tuhan bagi umatnya? Kira-kira seperti inilah yang saya coba rangkum secara sederhana dan mudah dimengerti. Mari kita mulai melihat sejarah keberadaan bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel ini pernah dibuang ke Babel. Babel itu sekarang daerah Irak. Nah, lamanya Israel dibuang atau ada dalam pembuangan ke Babel atau daerah Irak sekarang itu 70 tahun, saudara. Nah, kemudian saya mau memberitahukan kepada saudara, sekitar tahun 538 sebelum Masehi, Kores Agung, Raja Persia, mengalahkan Babel. Kores Agung inilah yang akhirnya membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel ini. Jadi saudara, sekitar tahun 539 sebelum Masehi, hubungan bangsa Persia, Kores Agung ini dengan Israel, baik sekali saudara, baik sekali. Nah saudara yang dikasih Tuhan, siapakah bangsa Persia dalam Alkitab? Nah saudara, singkatnya saya mau kasih tahu saudara bahwa Persia itulah negara Iran saat ini. Tentu dari Persia ke Iran, perubahan nama ini memiliki sejarahnya, yaitu saudara tahun 1935, nama Persia resmi berubah nama menjadi Iran. Kemudian hal kedua, Iran dalam bahasa Persia artinya mulia atau terhormat. Kemudian saudara, maksud perubahan ini tentunya mereka ingin kembali ke akar sejarah dan budaya. Apa yang saya maksudkan bahwa di Iran itu memiliki berbagai suku dan Persia merupakan etnis terbesar. Ada juga etnis lain seperti suku Azerbaijan, ada Kurdi, ada Lur, ada Balochi, maksud saya ada Turkmen dan tentunya Arab. Jadi kenapa berubah? Karena kalau memakai nama Persia, maka itu cenderung mengasosiasikan negara tersebut secara eksklusif hanya dengan etnis Persia saja. Tapi saudara, bahasa kebangsaan di Iran sampai sekarang tetap adalah bahasa Persia. Dan itu sebabnya Reza Shah, Raja Iran saat itu, tujuan perubahan ini ingin mendorong persatuan nasional ya di antara berbagai kelompok suku yang ada di dalam negara tentunya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jelas sekarang bahwa Iran atau Persia adalah dua kata yang kerap digunakan untuk suatu kawasan yang sama. Kata Iran adalah ucapan warga setempat untuk menyebut diri mereka. Sedangkan bangsa lain menyebut Persia. Dalam sejarah, mari kita lihat dominansi Persia. Bangsa Persia ini bangsa yang pernah menguasai Asia Kecil. Ini fakta sejarah, ini fakta Alkitab. Jadi kata Persia ini telah banyak terukir dalam lembaran sejarah dan budaya sastra barat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, nama Persia ini pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani
Kata Persia dan nama-nama tokoh Persia seperti Kores Agung, Sirus itu memang muncul dalam tanah Alkitab Ibrani dan tentunya dalam perjanjian lama dari orang Kristen. Interaksi orang Persia dengan orang Israel sudah berlangsung lama, saudara. Saudara dapat temukan itu dalam kitab Esra, dalam kitab Nehemia, ataupun di dalam kitab Daniel. Tahun 538 sebelum Masehi, ya, sekali lagi Kores Agung menaklukkan kerajaan Babel. Dan saudara, setelah ditaklukkan, Kores Agung mengeluarkan dekret. Dekret ini penting, membebaskan orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem. Yang kedua, Kores Agung juga memberikan perintah. Jadi bukan hanya kembalikan orang Yahudi ke Yerusalem, tapi dia memberi perintah untuk pembangunan bait suci yang ada di Yerusalem. Kalau kita baca dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4, Kores Agung bukan hanya mengizinkan orang Yahudi pulang membangun bait Allah, tapi dia juga mendukung dalam hal dana untuk pembangunan daripada bait Allah. Kita baca Esra, kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk apa? Menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Perhatikan ayat 3, saudara. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Nah ini, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Perhatikan saudara. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan apa? Perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi sekali lagi dalam dekret ini bukan hanya mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah, tapi saudara, Kores Agung atau Raja Persia ini atau yang sekarang Iran ini ya membantu dalam hal dana untuk pembangunan daripada bait suci yang ada di Yerusalem melalui dekret yang dia keluarkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat hal lain. Saudara ingat kisah orang Majus. Nah, orang Majus ini diduga berasal dari Persia. Karena Persia saat itu adalah sebuah kerajaan besar dengan tradisi keagamaan dan astrologi yang kuat. Jadi orang Majus itu dari timur Yerusalem, ya, diduga orang Persia. Perjanjian baru kita juga saudara dapat menemukan kata Elam, ya. Di perjanjian baru kita lihat kisah pasal 2, saudara bisa perhatikan apa yang saya maksud dalam kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-9, saudara perhatikan, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Portus, dan Asia. Jadi saudara, apa yang saya ingin sampaikan dalam perjanjian baru ini, kita menemukan ada beberapa bangsa yang hadir dalam pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Partia, Media, Elam, dan penduduk Mesopotamia itu adalah kelompok yang berasal dari wilayah Iran modern. Nah, siapa rasul yang ditugaskan untuk melayani di sana, yaitu di daerah Partia, sebuah wilayah di timur Laut Iran? Dia adalah Rasul Thomas. Apa yang saya ingin sampaikan, saudara yang dikasih Tuhan, artinya Iran terus menjadi bagian dalam sejarah Alkitab. Jadi dari perjanjian lama, di perjanjian baru tetap ada saudara. Menjadi bagian dalam sebuah rencana Allah. Tetap kita berdoa untuk Iran, untuk apa? Melaksanakan kehendak Tuhan bagi umatnya. Nah sekarang kita perhatikan, ada dua alasan mengapa Kores Agung membebaskan orang Israel yang ada dalam pembuangan di Babel waktu itu.
Dasar yang pertama adalah kebijakan toleransi beragama yang dianutnya. Nah, ini kita berdoa, saudara, supaya lahir pemimpin di Iran yang memiliki kebijakan toleransi beragama yang bagus. Nah, yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan menggerakkan hatinya. Jadi Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk mengizinkan orang Israel kembali dan membangun kembali bait suci di Yerusalem. Saya ajak saudara baca apa yang tertulis di dalam 2 Tawarik. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kata Persia ini pertama kali ditemukan di dalam 2 Tawarik 36. Kita baca, saudara. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Jadi Tuhan yang menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Perhatikan ayat 23. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Kores Agung dari Persia yang sekarang kita kenal bernama Iran, bukan semata-mata tindakan politis. Bukan semata-mata tindakan politis. Tetapi merupakan bagian dari rencana Allah dalam menyelamatkan umatnya, bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Jadi Allah, saudara yang dikasih Tuhan, bisa memakai siapa saja, latar belakang apapun, seperti Kores Agung dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Allah bisa pakai untuk menyatakan maksud dan tujuannya, yaitu menyelamatkan umatnya, bangsa pilihannya saat itu, yaitu bangsa Israel. Apa yang saya ingin katakan, saudara pun, saya pun dapat dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian, untuk membawa nama Tuhan dimuliakan, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan Allah yang kita sembah, Allah Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita bergeser melihat negara Israel. Israel ini adalah negara dengan luas 8.522 mil persegi, atau kalau di kilometer persegi dia 22.072 kilometer persegi. Ini tidak termasuk tepi barat dan jalur Gaza. Jadi saya mau katakan Israel ini negara kecil. Tapi saudara, negara kecil ini merupakan negara penghasil ilmuwan terbesar di dunia. Hampir semua peraih Nobel itu orang-orang Yahudi, ya, hampir semua. Nah, saudara bisa bayangkan, negara kecil ini beberapa waktu lalu telah dibombardir dengan berbagai roket, dengan berbagai senjata, rudal, tentu saja dari Iran, ya. Tetapi kalau kita lihat negara kecil ini masih bisa bertahan sampai saat ini. Mungkin kita bilang, wah, hebat sekali negara kecil ini. Siapa yang di belakangnya? Ada apa di belakang negara ini? Siapa pendukung utamanya? Sehingga negara ini bisa tetap berdiri. Dibombardir dengan roket, rudal, dan seterusnya. Dia tetap eksis sampai hari ini. Nah, saudara, dari data statistik pada tahun 2024, negara Israel ini diperkirakan memiliki jumlah penduduk 10 juta, ya, lebih, ya. Ada 7,7 juta orang Yahudi, kemudian 2,1 juta warga Palestina, dan ada sekitar 200.000 lebih warga asing. Apa yang saya ingin sampaikan seperti ini. Israel itu memang adalah bangsa yang istimewa, karena Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Yang kedua, kita tidak usah melihat apa penyebab perang yang hari ini sementara terjadi, ya. Tapi satu hal yang pasti, semua ada dalam perhatian dan seizin Tuhan. Yang ketiga, bukan Iron Dome yang menjadi pelindung utama di Israel, tetapi karena mereka bangsa pilihan Tuhan, pelindung utama mereka adalah tangan Allah dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub atau Allah Israel itu sendiri.
Yang keempat, jadi mari kita jangan saling menyalahkan, kita tidak usah saling curiga, atau timbul ketakutan akan bahaya senjata nuklir atau apapun itu. Tapi mari kita coba perhatikan sekali lagi. Peperangan akan terus terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kalau saudara perhatikan perkataan Yesus dalam Matius 24 ayat 7. Di sana dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi saudara, kelaparan, gempa bumi, peperangan itu hanya sebagian kecil dari tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan kita sepelekan hal kecil ini. Kita harus yakin, kita harus mengerti bahwa ini adalah bagian rencana kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada hal menarik tentang Israel dalam peperangan. Kalau yang berperang itu Israel dengan bangsa lain, atau saat ini Israel dengan Iran, maka ini selalu akan menarik perhatian dunia. Ya, kalau kemarin kita disibukkan juga dengan mata kita melihat perang Rusia dan Ukraina, atau perang berbagai tempat lainnya. Tapi kalau yang perang adalah Israel dengan bangsa manapun dan hari ini dengan Iran, maka itu selalu menarik perhatian dunia. Mengapa demikian? Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bilang begini, karena di Israel tempat terjadinya kelahiran Yesus, tempat terjadinya kebangkitan Yesus, tempat terjadinya pengangkatan Yesus ke surga. Jadi yang saya mau katakan, karena di Israel inilah tempat spektakuler dari dia lahir sampai dia naik ke sorga, dan Alkitab berkata dia akan datang kembali dan semua mata akan melihatnya. Kenapa saya katakan ini akan membuat mata melihat, ya, dan semua mata dunia? Saudara perhatikan apa yang dikatakan kisah para Rasul 1 ayat yang ke-10 mulai. Saya bacakan saudara. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Jadi ada banyak mata. Ini fakta sejarah. Fakta Alkitab. Yesus dilihat naik ke awan-awan, terus naik ke sorga. Ya, dikatakan tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bahkan kalau saudara perhatikan Wahyu pasal 1, ya, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, di sana dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa bukan hanya persoalan perang, ya, yang menarik perhatian dunia, tapi akhir ending daripada cerita perang itu sendiri, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kalau ada yang bertanya, apa hubungannya penjelasan tentang perang Israel melawan siapapun dengan kedatangan Yesus yang kedua kali? Nah, ini satu pertanyaan yang baik sekali. Apa hubungannya peperangan dengan kedatangan Yesus kedua kali? Hubungannya adalah satu, peperangan adalah salah satu tanda. Jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Yang kedua, Tuhan akan membawa bangsa-bangsa berperang melawan Israel. Yang ketiga, ini menarik. Tuhan yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel. Kita baca nubuat ini dalam Sakaria pasal 14 ayat yang kedua mulai. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara
dan setengah lagi ke selatan, dan seterusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini dibuat dalam kitab Sakarya, bahwa Tuhan yang akan ganti berperang, mengalahkan musuh-musuh Israel. Jadi saudara, apa hubungannya? Jelas hubungannya ada, yaitu peperangan adalah tanda kedatangan Tuhan kedua kali. Nah saudara, kita tiba pada kesimpulan yang pertama. Apa respon kita menghadapi semua ini? Kita sebagai orang percaya, mari kita persiapkan diri kita, mulai dari sekarang. Dan kita harus melihat peperangan tidak akan berakhir sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hal kedua, kemenangan sejati itu selalu datangnya dari Tuhan. Jadi saudara, saya tidak tahu apa masalahmu dan kesulitanmu. Yakinlah saudara, engkau bisa menang dengan masalahmu. Engkau bisa menang dengan kesulitanmu. Asal engkau libatkan Tuhan di dalam pergumulanmu. Hal yang ketiga, tetap andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tetap andalkan Tuhan Yesus dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Tetap andalkan Tuhan Yesus dalam kesehatanmu, rumah tanggamu, masa depanmu. Di akhir zaman ini, andalkan Tuhan Yesus dalam segala sesuatu. Yang keempat, tetap perhatikan keadaan sekarang. Situasi zaman, ya. Bukan hanya soal kejadian yang terjadi, misalnya perang, misalnya gempa bumi, kelaparan. Bukan. Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan seterusnya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, mari bangkitkan semangat kita untuk tetap percaya. Dengan melihat kondisi sekitar kita, bangkitkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kita setia, lebih setia lagi. Kita lebih setia lagi beribadah, lebih setia lagi melayani Tuhan, dan berharap sungguh hanya kepada Tuhan. Karena saudara yang dikasih Tuhan, semua tanda yang kita sudah bahas tadi, peperangan, gempa bumi dan sebagainya, adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tuhan Yesus pasti datang. Hal kelima saudara yang dikasih Tuhan, ini penting, tempat di mana saudara Tuhan izinkan berada, tempat di mana saudara diizinkan bekerja, berusaha, berdoalah bagi tempat itu. Kalau saudara ditempatkan di Pulau Jawa, misalnya di kota A, nah saudara doakan kota A itu, doakan Pulau Jawa, doakan Indonesia, dimanapun saudara ditempatkan, karena kesejahteraan kota itu, kata Alkitab, itu akan menjadi kesejahteraanmu juga. Nah saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang Yahudi sampai saat ini selalu berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita tetap juga berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Jangan lupakan berdoa buat Indonesia, jangan lupa juga saudara berdoa buat Iran. Supaya, kenapa saya katakan Iran? Supaya Allah membangkitkan Kores Agung, membangkitkan Raja Cyrus, membangkitkan Raja Darius, orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk menyelamatkan umatnya. Ya, biar bagaimana tadi kita sudah bahas, Iran selalu ada dalam sejarah Alkitab, yaitu Persia. Dan tentunya hal ini akan terulang kembali. Tuhan punya rencana yang besar buat negara Iran, negara-negara di seluruh dunia yang tahu berharap kepada Tuhan, pasti diselamatkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kiranya membangkitkan iman percaya kita, bahwa kemenangan akhir dari sebuah peperangan ada di tangan Tuhan. Saudara, sementara perang dengan masalah dan kesulitanmu mungkin, panggil Tuhan, ya. Kalau engkau sementara perang dengan kesehatanmu, serahkan pada Tuhan, libatkan Tuhan, dan pastikan Tuhan ada di pihakmu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, engkau akan menang terhadap masalahmu, engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita punya iman dan tindakan. Apa yang Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, kalau kita lihat Mazmur 108 ayat 14 berkata seperti ini, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sekali lagi, hanya dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Israel bangsa pilihan Tuhan. Memang dia negara yang kecil, tapi dia punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Kita punya Allah yang besar. Allah Israel yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu saat Israel akan mengakui Yesus adalah Mesias. Dan itu akan kita bahas di waktu-waktu selanjutnya. Saudara yang dikasih Tuhan, persiapkan diri saudara. Sebab kedatangan Tuhan sudah dekat, tandanya adalah peperangan terjadi. Bangsa melawan bangsa. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat. Haleluya. Amin.